Kalau pada hari Minggu malam lalu di program yang sama, Apa Kabar Indonesia Malam, kami mengatakan bahwa lanjutan proses persidangan MK yang berlangsung 1 April kemarin ini merupakan proses yang sangat penting, di mana adu ahli, adu kemudian juga saksi dilakukan oleh pihak pemohon, kemudian juga pihak terkait untuk bisa membuktikan siapakah kemudian yang nanti akan dikabulkan gugatannya oleh Hakim MK. Ini kita bisa bilang adu sakti. Nah, mulai hari kemarin, hari Senin kemarin, kita sudah mendengarkan jajaran saksi, jajaran ahli yang dikeluarkan pasangan 01, pasangan 03 juga. Selama 2 hari ini, mereka memberikan keterangan, kesaksian menurut pandangan mereka mengenai proses pemilu yang berjalan. Apakah kemudian yang mereka sampaikan bisa meyakinkan para Hakim MK bagaimana dengan pandangan dari pasangan 02 sebagai pihak terkait? Kita akan bahas malam hari ini. Sudah hadir di samping saya yang juga merupakan tim hukum dari pasangan 02 Prabowo Gibran, yaitu Bang Martin Lukas Simanjuntak. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan untuk bisa memberikan pandangannya dari hukum tata negara sudah hadir juga di samping saya Bang Margarito Kamis. Bang Margarito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sudah terhubung juga pakar hukum tata negara lainnya yang juga akan memperkaya pandangan ataupun sudut pandang kita melihat proses persidangan yang sudah berlangsung, mendengarkan keterangan saksi ahli ini selama 2 hari, kemarin dan juga hari ini, yaitu Prof. Denny Indrayana sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, kita tinggal menantikan kehadiran yang juga nanti akan lewat daring, yaitu kuasa hukum atau perwakilan kuasa hukum dari tim Ganjar Mahfud pasangan 03 Pak Sira Prayuna. Kami sudah sajikan tadi sedikit cuplikannya. Bang Martin, bisa langsung saja kita akan mulai dengan memberikan penilaian. Sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh saksi, ahli dari pasangan 03 pada hari ini. Bagaimana penilaiannya? Ya, yang pertama begini, karena sengketa Pilpres ini kan hasil yang diperiksaannya diadili ya. Nah, dari yang kita amati hari ini, baik ahli maupun saksi-saksi yang dihadapkan ke depan persidangan dan diperiksa ini, menurut pendapat kami dan tim, ini tidak cukup untuk membuktikan dalil yang ada di posita dari pemohon 02, pemohon nomor 2 maksudnya ya. Dari saksi fakta juga mereka itu kan bawa ada sekitar 11. Dan representasi dari kehadiran saksi itu tidak cukup menurut hemat kami untuk membuktikan adanya setidaknya selisih 9% lah. Kita jangan berbicara selisih dengan suara pasangan Ganjar Mahfud lah. Kalau itu kan udah seperti langit dan bumi ya. Kita berbicara mengenai ketentuan apabila ingin dihadapkan terhadap 2 putaran. Berarti kan harus ada 9% suara yang hilang nih dari 02. Nah, dari pemeriksaan saksi hari ini sayangnya tidak ada gitu ya. Yang dibahas itu apa? Gunung Kidul, terkait adanya seseorang yang menghalangi presiden, membentangkan spanduk, yang mana kita tahu lah yang namanya presiden kalau dihalangi seperti itu ya. Kalau saya sih terus terang nih, bersyukur hanya ditangkap. Karena kalau membahayakan kan sebenarnya mungkin bisa diambil tindakan yang lebih gitu. Tapi kita masih mengapresiasi lah, masih diberikan tindakan yang standarnya sesuai dengan hak asasi manusia. Baik. Lalu yang dipersoalkan mengenai lagu Oke Gas. Sebenarnya kalau mereka jeli ya, lagu Oke Gas itu ada 2 versi. Ada lagu Oke Gas yang sudah viral sebelum digunakan oleh Prabowo Gibran. Ada lagu Oke Gas yang digunakan ofisial untuk kampanye Prabowo Gibran. Nah tadi yang ditayangkan itu Oke Gas itu adalah Oke Gas lagu awal yang viral tanpa ada dukungan terhadap Prabowo Gibran. Dan tidak ada asosiasinya terhadap pengkampanyean di wilayah sebagaimana dimaksud oleh saksi tadi. Jelas kok itu senam semua, gembira, yang gembira. Tidak ada arahan-arahan untuk memilih Prabowo Gibran di acara senam tersebut. Dan apabila ada screenshot oleh salah satu kepala daerah mengatakan 02 paling pas atau apa, itu tanggung jawab dia selaku kepala daerah yang juga adalah politisi. Itu hal yang berbeda. Nah, sayangnya secara fundamental juga saya lihat nggak ada tuh selisih 9% sehingga pemilu itu harus langsungkan putaran kedua. Lalu yang berikutnya mengenai masalah terkait PJ, pelaksana jabatan. Ini lebih menyakitkan lagi Mbak Putri.
Coba nanti lihat ya di daerah Sulawesi Utara, di kota Manado, di Kabupaten Bandung, di Cirebon, di Ponorogo, di Surabaya, dan di daerah lain yang sudah kami siapkan datanya. Itu semua kepala daerah definitif dari partai-partai di luar dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Menang nggak mereka melawan Prabowo Gibran? Kalah juga. Jadi kalau kita dalil-dalilkan mengenai pelaksana jabatan sebagai penentu kemenangan Prabowo Gibran, enggak. Di daerah mereka sebagai kepala daerah pun mereka kalah. Di Bali juga banyak itu. Yang mereka kalah, kepala daerahnya itu merupakan kader PDI Perjuangan. Jadi ini mengembangkan kehendak rakyat. Apalagi? Oke, baik. Itu saja sih kalau dari saya. Baik, itu penilaian ataupun juga pandangan dari kuasa hukum pasangan 02. Prof. Denny, kalau melihat pandangan dari Bang Martin, artinya memang tidak cukup meyakinkan para saksi, para ahli ini yang diajukan oleh pasangan 03 pada hari ini. Menurut pengamatan dari Prof. Denny seperti apa? Kalau terkait dengan saksi dan ahli, memang sengketa pemilihan presiden ini punya tantangan berkali-kali lipat dibandingkan pemeriksaan perkara-perkara hukum lainnya. Salah satunya karena sifatnya yang speedy trial. Artinya pemeriksaannya cepat, dibatasi waktu, untuk Pilpres ini hanya 14 hari kerja. Lebih singkat bahkan dibandingkan jika sengketa hasil pemilihan umum legislatif yang diberi ruang 30 hari kerja. Jadi dengan waktu yang hanya 14 hari kerja, dengan 800.000 TPS lebih, dari bacaan saya atas berbagai putusan sengketa Pilpres sebelumnya sejak 2004, 2019 terakhir, dan bahkan melihat apa yang sekarang terjadi di tahun 2024, memang dua aspek kuantitatif dan kualitatif itu tidak terhindarkan. Di 2019 misalnya, meskipun Undang-Undang 7 2017 sudah memberikan kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran TSM yang diserahkan kepada Bawaslu, tapi dalam pertimbangan putusan MK, yang kebetulan kami sendiri adalah kuasa hukum Prabowo Sandi saat itu, kami menyimak bagaimana putusan MK, dikatakan memang sengketa TSM yang kualitatif itu diberikan kepada Bawaslu. Tetapi jika Bawaslu tidak melaksanakan tugasnya dan jika ada persoalan-persoalan konstitusionalitas, maka memang diambil alih oleh Mahkamah. Jadi dalam putusan-putusan 2004 sangat jelas, karena di situ belum ada Undang-Undang 7 2017. MK dengan jelas mengatakan mereka punya tanggung jawab konstitusionalitas, tidak hanya pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar memeriksa sengketa hasil pemilihan umum, tapi juga dikaitkan dengan prosesnya yang harus sesuai prinsip pasal 22 ayat 1 langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, dalam konteks Pilpres 2024 sebenarnya nuansanya tidak berbeda ya. Pertama tentu ada sengketa angka, ada sengketa yang terkait dengan kualitatif, dan ini sangat sulit pasti dibuktikan karena rentang suaranya memang sangat jauh. Tetapi kemudian di luar itu ada persoalan prosedur terkait dengan pendaftaran pasangan calon, lebih khusus terkait dengan Gibran Raka Buming Raka. Kita lihat ada ahli yang dihadirkan baik di 01 maupun di 03 menyoal bahwa pendaftaran misalnya tidak sesuai dengan PKPU yang tidak dirubah setelah putusan MK dan seterusnya. Itu terkait dengan kandidasi, proses yang dianggap problematik. Yang ketiga masih terkait pelanggaran TSM, kita lihat keterangan-keterangan tentang bantuan sosial. Dan ini menarik, kenapa? Karena kemudian hari Jumat, berbeda dengan sidang-sidang MK sebelumnya, MK memutuskan untuk memanggil menteri. Ada 4 menteri yang akan didengarkan keterangannya. Mengapa ini menarik? Karena di tahun-tahun sebelumnya, di Pilpres sebelumnya, permintaan semacam itu bukan tidak ada. Tapi MK relatif tidak mau melakukan. Dan bahwasannya besok hari Jumat itu dilakukan, itu menunjukkan dengan terang, meskipun Pak Soehartoyo mengatakan kami tidak ingin dianggap berpihak, sehingga permintaan dari para pihak untuk menghadirkan menteri kami tolak. Tetapi ini adalah inisiatif
MK sendiri, Mahkamah sendiri untuk menghadirkan para menteri. Itu adalah kalimat atau pilihan sikap yang diberikan, pesan yang diberikan oleh Pak Suhartoyo MK bahwa mereka ingin independen. Mereka ingin persidangan ini, kalaupun memanggil menteri, itu adalah karena mahkamah yang butuh keterangan menteri. Tetapi dari situ saja sudah kelihatan bahwa mahkamah tidak saja bicara tentang suara, hasil, tetapi juga tentang kualitas, tentang prosesnya. Apakah ada problem dengan bantuan sosial? Baik. Yang keempat, yang sering saya baca dan saya lihat dan di persidangan juga muncul adalah apa yang disebut dengan apakah konstitusional posisi Presiden Jokowi. Apakah cawe-cawe itu mempengaruhi proses dan kemudian bisa menyebabkan kemenangan salah satu pasangan calon? Akankah kelihatannya mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang sekarang dihadirkan dengan maksud memperjelas paling tidak empat hal itu? Tentu ada hal-hal lain yang muncul. Lagi-lagi kalau kita bicara kuantitatif, munculnya Sirekap, ahli-ahli IT, isu tentang perlu atau tidaknya audit forensik itu kan terkait dengan Sirekap dan angka dan kuantitatif. Tapi itu pun bahkan bersinggungan, tidak bisa dipisahkan dengan kualitas. Karena kalau bicara angka saja, tentu tidak kemudian perlu menghadirkan sedemikian analisis yang sebenarnya kait-mengkait dengan kualitas bagaimana IT itu problematik. Baik. Jadi menarik ini untuk nanti juga mendengarkan bagaimana pasangan 02 hadirkan saksi dan ahli. Memang kalau kita bicara saksi dalam artian suap, saya sampel itu akan sangat sulit. Bayangkan selisih suaranya sedemikian banyak. Dan kalau ingin mengcover seluruh Indonesia, tidak mungkin kita menghadirkan saksi yang bisa mengcover dari Sabang sampai Merauke. Karena itu saya sepakat ada diskusi kami dengan salah satu tokoh bahwa memang tidak terhindarkan untuk melihat kuantitatif, tapi juga kualitatif. Baik, sampai di situ mungkin poinnya, Prof Denny yang kami terima. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Kami akan segera kembali saat lagi. Baru saja mendengarkan keterangannya disampaikan oleh salah satu ahli yang didatangkan oleh pasangan 03 dalam persidangan tadi. Didi Manhuria mengatakan bahwa dugaannya bahwa bansos ini diberikan karena angka pemberian bansos begitu meningkat di saat kemudian tingkat kemiskinan ini menurun angkanya. Ini ada hubungannya dengan meningkatkan elektabilitas dari pasangan 02 di mana putra dari Presiden Jokowi ini juga menjadi cawapres di pasangan 02. Kita sudah terhubung juga dengan narasumber berikutnya seperti yang sudah sempat saya sampaikan dari tim hukum pasangan 03, Pak Ganjar kemudian juga Prof Mahfud MD. Ada Pak Sira Prayuna sudah bergabung secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sira. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik Pak Sira, kami sudah mengikuti juga bagaimana proses persidangan pada hari ini. Tadi Bang Martin selaku tim hukum dari pasangan 02 mengatakan bahwa saksi ahli yang datangkan oleh 03 nih tidak cukup untuk membuktikan dalil, tidak bisa meyakinkan. Silakan Pak Sira tanggapannya. Biasalah kayak kalau pihak terkait mengatakan tidak cukup, yaitu bagian dari cara dia untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang dicoba dipertahankan dengan bangunan logika dan argumentasi. Kemudian hari ini kami dari tim hukum 03 mengajukan beberapa 9 orang ahli dan 10 orang saksi fakta. Dan saya kira bahwa apa yang tadi berkembang di dalam persidangan telah memberikan satu gambaran yang komprehensif tentang baik itu tentang Sirekap, kemudian tentang persoalan administrasi negara, kemudian tentang hukum tata negara terkait dengan peraturan KPU nomor 19 dan putusan Mahkamah Konstitusi 90 itu sudah terjawab dengan gamblang, segamblang-gamblangnya, dan juga didalami oleh para hakim untuk mengetahui secara persis terhadap apa yang dikemukakan baik oleh ahli maupun oleh saksi fakta kami. Baik, Bang Margarito melihatnya seperti apa? Apakah kemudian dari keterangan-keterangan para ahli ini sudah bisa cukup membuktikan bahwa adanya cacat prosedural pada proses pelaksanaan pemilu, adanya digunakan bansos di sana, kemudian juga proses dari pencalonan Mas Gibran sendiri sebagai cawapres 02 ini sudah bisa diterangkan secara gamblang oleh para ahli dan juga saksi?
Iya, kita mulai dengan ahli yang tadi bicara soal bansos itu ya, yang menurut beliau di berbagai negara bansos itu akan dikurangi jumlahnya kalau krisisnya sudah berlalu, pertumbuhan sudah naik begitu ya. Tapi di kita kok malah terus meningkat gitu kan. Lalu tadi juga beliau bilang bahwa bansos itu punya korelasi, dapat diduga bahwa bansos itu untuk kepentingan elektoral gitu ya, karena Gibran itu anaknya Pak Jokowi gitu ya. Kalau Anda di kampus boleh jadi iya. Kalau di kampus ya, Anda bikin disertasi begitu, ya mungkin bisa dibilang oke gitu, ada korelasi begitu ya. Tapi masalahnya adalah ini berbeda dengan di peradilan. Peradilan itu mesti ada sesuatu yang, mesti ada keadaan yang nyata yang menunjukkan kalau begini jadi begini. Jadi ada media yang menghubungkannya gitu. Medianya apa? Nah ini analisis tadi itu. Kalau analisis oke saja gitu, tidak ada masalah. Dan orang-orang sekolah mengerti kok. Kalau Anda ambil paradigma ini, sudutnya begini, hasilnya begini. Kalau Anda geser sudutnya, itu berbeda lagi. Namanya paradigm. Gitu ya. Jadi titik tolaknya, premisnya mayornya Anda bikin begini, premis minornya begini, hasilnya konklusinya akan begini. Itu biasa. Kalau di ilmu pengetahuan, peradilan berbeda. Itu satu ya. Jadi tadi juga kan dia cuma bilang, beliau cuma mengatakan bahwa bansos dikeluarkan, dikucurkan begitu banyak, lalu dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang sedang baik, karena itu menurut beliau dapat diduga ini merupakan kepentingan elektoral bansos itu kan. Kan cuma itu yang dibilang, tidak ada hal lain, keadaan lain yang beliau pakai untuk menguatkan kesimpulan itu gitu ya. Dengan kata lain, Bang Margarito, apakah Anda yang mengatakan apa yang disampaikan oleh para ahli, saksi dari 03 ini hanya bersifat asumsi belaka, narasi belaka? Oh iya memang ini narasi aja gitu. Secara akademik sih asik ini, tapi dalam peradilan, tadi saya bilang di dalam peradilan itu Anda mesti membentukkan sesuatu yang konkret. Bukan analisis. Betul memang ahli itu analisis, tetapi mesti masuk akal. Oke. Baik, Pak Sira. Di mana letak masuk akalnya itu tuh, yang itu tadi itu. Oh, maksud begini. Kemarin kalau tidak salah di sini tuh, saya bilang gitu ya. Tadi juga dia bilang tuh ada bagus tuh. Ada kenyataan bahwa di tempat-tempat yang tidak ada bansos juga menang tuh Prabowo Gibran tuh. Lalu di tempat-tempat yang ada bansos juga Anies menang juga kan, misalnya di Aceh dan di Sumatera Barat ya. Itu. Lalu misalnya di beberapa daerah yang kayak dia bilang itu, di daerah-daerah yang bupati, gubernurnya ya, kan juga begitu. Jadi saya kira tidak ada yang masuk akal untuk diyakini bahwa fakta itu melahirkan fakta ya. Baik, Pak Sira Prayuna, tidak ada media yang menghubungkan kenyataan-kenyataan yang disampaikan oleh para ahli, hanya semua bersifat asumsi, bersifat narasi. Itu dikatakan Bang Margarito, Pak Sira. Ya, saya kira gini, kalau kita bicara ahli, tentu ahli akan memberikan sebuah konstruksi berupa satu narasi serta analisis dalam pendekatan akademis tentunya. Tetapi apa yang dikemukakan oleh ahli sesungguhnya terkonfirmasi oleh saksi fakta. Ini soal bansos misalnya. Ada beberapa wilayah, daerah yang tadi terungkap di persidangan, ada pembagian bansos yang kemudian di pembagian bansos itu diarahkan untuk memilih pasangan 02. Nah, saya kira antara ahli, tidak ahli dan saksi fakta tentu tidak bisa berdiri sendiri. Ahli memberikan satu narasi itu kan dalam kerangka untuk mengguidance kita tentang bagaimana secara analisis dan secara teoritik maupun secara akademis memberikan satu gambaran terhadap dampak serta korelasi dari meningkatnya jumlah bansos kali ini di 2024 ini. Tentu tidak lebih itu sebagai bagian dari kepentingan elektoral. Nah tadi Prof. Didi menggambarkan itu dengan cukup baik saya kira. Nah kemudian didukung oleh adanya saksi fakta yang kita ajukan. Jadi itu tidak merupakan satu rangkaian berdiri sendiri. Itu harus dilihat secara komprehensif. Saya kira Pak Bung Margarito mesti melihat itu dari sisi ini. Ini bukan asumtif kok. Kalau ahli, saya misalnya bicara dengan Bang Margarito, kalau tentu analisisnya ada analis berangkat dari kajian-kajian akademik, dari teori-teori yang berkembang, dari doktrin-doktrin yang berkembang.
di dalam sistem hukum kita di MK itu juga akan harus didukung dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, yaitu saksi dan bukti-bukti lain. Kami memberikan alat bukti cukup banyak untuk memberikan satu gambaran tentang bagaimana sesungguhnya realitas yang terjadi. Ada perubahan frekuensi politik masyarakat ketika diberikan bansos, dan ini kan bisa buktikan tadi. Saya kira itu. Baik. Sira, tadi itu ahlimu itu menerangkan bansos itu duitnya Pak Jokowi atau APBN dan diperintah oleh undang-undang. Lalu Pak Jokowi yang bagikan itu bansos atau menteri? Jadi itu tentu APBN sudah diputuskan di DPR. Tapi ingat bahwa meskipun dalam mekanisme ketatanegaraan kita bahwa proses kebijakan politik anggaran itu diputuskan di parlemen bersama pemerintah, DPR sama pemerintah. Tapi kan kita lihat, tentu usulan-usulan itu dari pemerintah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Makanya kita lihat kenapa kok terjadi tren kalau cuma pemerintah yang mau, DPR nggak mau. Kalau cuma pemerintah yang mau, lalu DPR nggak mau, nggak jadi tuh. Baik, Pak Margarito, kita tahan terlebih dahulu. Kemudian Pak Sira juga kita tahan terlebih dahulu. Prof. Denny, kita mengerucut sedikit ini ke masalah bansos yang dibahas pada persidangan kali ini. Apakah sudah cukup sejalan, saling menguatkan antara apa yang disampaikan oleh saksi fakta dengan para ahli untuk bisa mendukung dalil-dalil dari pasangan 03. Nanti Prof. Denny bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda Bang Martin juga kami sudah kembali saat lagi. Nanti kita akan minta bagaimana pandangan para narasumber ini untuk bisa memberikan tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril Iza Mahendra. Tapi sebelumnya Prof. Denny menyambung apa yang sudah saya sampaikan sebelum jeda, ketika keterangan dari ahli didengarkan hanya terpisah, hanya keterangan ahli tersebut memang terlihat ini hanya sebuah asumsi narasi. Tapi kemudian jika saling berkaitan, saling menguatkan dengan apa yang disampaikan oleh saksi fakta, ini bisa menjadi sebuah bukti yang kuat, meyakinkan para hakim. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Sira. Pandangan Anda, Prof. Denny? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pasti begini ya, kalau kita melihat tadi soal bansos ya, karena mengapa bansos ini menjadi menarik untuk dijadikan bahasan? Karena kalau pendekatannya pasal 24C hasil suara, maka memang dia menjadi kuantitatif. Apakah bansos itu relevan atau tidak untuk disoal? Dia akan melihat di daerah yang diberikan bansos mestinya menang. Pada saat tidak diberikan bansos tidak menang, berarti tidak relevan bansos itu untuk dipersoalkan. Itu pendekatan 24C, kuantitatif. Undang-undang dasar kita sebenarnya tidak memisahkan demikian, karena dia memadukan antara kuantitatif dan kualitatif. 22E yang saya sebutkan luber, jujur, dan adil, itu tidak hanya melihat relevansinya dengan suara, tetapi apakah prosesnya sendiri itu curang atau tidak, atau dalam bahasa konstitusinya jujur dan adil atau tidak. Menang dan kalah di daerah itu menjadi satu pertimbangan, tetapi yang lebih relevan adalah apakah ada kecurangan yang terjadi, karena kecurangan berarti melanggar prinsip konstitusionalitas, kejujuran dan keadilan tadi. Itu sebabnya menjadi penting kemudian bagi Mahkamah untuk menghadirkan menteri, 2 Menko ya, yang saya lihat itu terkait dengan bantuan sosial. Menko Perekonomian dengan Menteri Keuangan, kemudian Menko PKM dengan Ibu Menteri Sosial. Itu dua-duanya kan sangat terkait dengan bantuan sosial mestinya. Bantuan sosial ini menjadi satu yang menarik bagi Mahkamah, karena dia kalau terbukti, lagi-lagi kalau terbukti ya, dia bukan hanya bicara tentang akibatnya terhadap suara, sebagaimana tadi dianalisis oleh rekan Margarito Kamis, apakah ada relevansinya, adakah kausalitasnya antara bantuan sosial dan kemenangan di daerah. Tetapi yang lebih penting lagi-lagi apakah ada kecurangan atau tidak. Itu sebabnya menjadi penting untuk mengetahui bagaimana prosedur pembuatannya. Tidak semata-mata ada bansos menang, ada bansos kalah. Tidak semata-mata itu. Maka proses bansos yang nanti akan diulik-ulik oleh Mahkamah, menurut saya itu sedikit banyak menunjukkan Mahkamah ingin melihat sisi kausalitas proses pemilu itu sendiri. Dan ini menjadi catatan karena
kalau kita lihat jurisprudensi pembatalan hasil pilpres di Austria, di Kenya, di Maladewa, ataupun di Ukraina, itu tidak terkait dengan selisih suara. Itu terkait dengan, kalau di Austria dengan kecurangan, di Ukraina karena ada intervensi kekuasaan. Jadi proses-proses yang melanggar prinsip free and fair election. Ini yang kemudian menjadi catatan mahkamah untuk melihat bukan hanya angka-angka, tapi prosesnya sendiri penting apakah sejalan dengan peran mahkamah sebagai safeguard atau pengawal konstitusi. Ini artinya sejauh ini mahkamah di 2004 sampai 2019 saya lihat bukan tidak melihat kausalitas atau kualitas satu proses pemilu, tetapi sejauh ini mahkamah belum teryakinkan. Jadi dalam pemilihan presiden 2019 misalnya, sengketanya itu mahkamah mengatakan tidak cukup bukti atau tidak terbukti. Tapi sebenarnya mahkamah masuk ke dalam proses kualitas itu iya. Dan di 2024 dengan menghadirkan menteri-menteri yang terkait dengan bantuan sosial, itu menunjukkan bahwa mahkamah sebenarnya maju 1-2 langkah untuk lebih menegaskan prinsip free and fair election itu. Bagaimana nanti tentu akan sangat menarik di hari Jumat, karena yang bertanya juga mahkamah. Mahkamah tidak memberi kesempatan para pihak. Kelihatannya mahkamah ingin menunjukkan mereka tetap berusaha untuk menjaga fairness, independensinya, imparsialitasnya. Meskipun ini diminta oleh pasangan 01 dan 03, mahkamah menegaskan bahwa yang bertanya hanya para hakim konstitusi yang mulia. Ini sekali lagi ingin menunjukkan prosesnya tidak disetir, tidak dipengaruhi oleh para pihak. Mahkamah ingin menunjukkan independensi mereka, kemerdekaan mereka sebagai hakim, posisi mereka sebagai negarawan. Apakah itu nanti akan kita lihat dalam persidangan hari Jumat akan sangat menarik. Karena ini pertama kali dalam sejarah Republik untuk menghadirkan para menteri. Saya sebenarnya pernah menyampaikan kalau persoalan bantuan sosial itu ingin dilihat tidak hanya dari segi teknis prosedurnya, tapi dari segi policy-nya, pengambilan kebijakannya, yang punya otoritas dan bisa menjelaskan dengan lebih baik dan perlu dikulik justru adalah Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena kalau memang ada persoalan-persoalan konstitusionalitas, maka sebenarnya dia tidak hanya pada tataran teknis prosedur yang dikuasai para menteri. Tentu menteri juga punya kemampuan untuk menjelaskan policy, kebijakan, pengambilan keputusan. Tetapi sebenarnya yang paling bertanggung jawab dari sisi pengambilan keputusan tentu saja adalah Presiden, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Menarik kalau mahkamah kemudian juga berpikir untuk menghadirkan keutuhan seluruhan pemahaman tentang bantuan sosial itu untuk memanggil Presiden Joko Widodo, meskipun saya menduga tentu akan banyak penolakan, bukan hanya dari sisi hukum, yuridis, legalitas, tapi dari sisi politis, karena pemanggilan presiden di hadapan sidang peradilan mahkamah dalam sejarah itu hampir tidak pernah terjadi. Selalu kemudian akan banyak sisi politik yang muncul. Tetapi kalau ingin mengambil kejelasan keadilan substantif, keadilan yang benar-benar memperjelas kalau kita bicara bantuan sosial, maka sebenarnya menarik untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo sendiri. Baik, Prof Denny, nanti kita akan lanjutkan pemanggilan menteri sebagai saksi, dijelaskan ataupun juga didengarkan pandangannya, termasuk juga tadi adanya usulan untuk bisa menghadirkan Presiden Jokowi. Bang Margarito bisa berikan pandangan, Bang Martin juga nanti, karena kalau tadi katanya Prof Denny bahwa bukan masalah atau bukan hanya masalah mengenai bansos dibagikan menang atau kalah, tapi juga proses pelanggarannya yang terjadi ataupun kecurangannya sesaat lagi. Hanya ada waktu tersisa cukup tipis di segmen terakhir perbincangan ini, jadi mungkin lebih padat pandangan-pandangannya, termasuk kesempatan terakhir juga bagi Bang Martin untuk bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Silakan. Jadi saya ini menyampaikan statement tadi itu bukan untuk menghibur diri dan untuk meyakinkan konstituen, enggak. Tapi didasarkan dengan optimisme. Karena kenapa? Hasilnya Prabowo Gibran menang 58%, sekian.
Dan menangnya itu di tempat-tempat di mana kepala daerahnya banyak dari tempat partainya abang kita tadi ya, Pak Sira, PDI Perjuangan. Di Sulut menang, di Manado menang, di Surabaya menang, di Jawa menang, Ternate menang. Itu bukan PJ, definitif PDI Perjuangan, PKB, Nasdem segala macam menang. Jadi apalagi yang mau disoal? Kalau masalah prosedur segala macam, bisa nggak mereka buktikan bahwa terjadi pelanggaran yang mereka bilang itu? Karena seorang cawapres itu ya bisa jadi cawapres bukan hanya berdasarkan norma hukum loh. Ingat masih ada step selanjutnya. Gabungan koalisi partai politik harus sepakat untuk mengusung. Nah, koalisi Indonesia Maju sepakat dukung Gibran maju sebagai cawapres Pak Prabowo. Apalagi yang mau disoal? Jadi makanya kalau tadi dibilang untuk menghibur diri, enggak. Justru karena kita optimis. Semua dalil-dalil yang disampaikan baik 01 maupun 03 dalam permohonan 01 dan permohonan 02 sudah kami patahkan. Dan akan kami buktikan nanti dengan saksi-saksi dan juga ahli-ahli yang kami hadirkan. Baik. Demikian, terima kasih. Baik, Bang Maketo silakan menutup juga. Ya ini usaha gitu ya. Namanya usaha ya kita hormatilah. Satu, yang kedua begini, dalam ilmu hukum itu yang formil dan material, prosedur dan substansi sama nilai hukumnya. Tidak ada bilang formil lebih penting atau substansi lebih. No. Dua-dua ini sama timbangannya dalam ilmu hukum. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi itu pernah di tahun berapa 2014-2019 itu pernah menyatakan secara tegas bahwa lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar yang didefinisikan secara tegas maka tidak boleh diperluas. Pasal 24C yang tadi teman Denny tadi bilang bla 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 itu clear hasil angka-angka. Hasil yang bisa dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil yang misalnya di dalam waktu penghitungan di KPU terus angkanya diperdebatkan di situ, tapi masa bodoh KPU. Itu sudah di tempat ini saya bilang yang begitu itu bisa diambil, diperiksa, di take over, diperiksa di meja sidang Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau tidak ya tidak. Kalau dia bikin namanya ambil kewenangan orang lain, dia perlu sendiri kewenangan dia. Apapun dalihnya itu. Gitu itu loh. Nah, apalagi Undang-Undang Dasar kita itu tegas memberikan untuk memproteksi apa yang tadi rekan Denny bilang itu tadi, jujur, adil, luber dan segala macam itu. Ya itu dia, kalau kau curang, sebelum itu sana proses di Bawaslu. Kamu lapor atau enggak? Kamu nggak lapor. Dan sudah kalah, terima lagi. Berdebat di segala macam. Udah kalah baru, kamu begini. Tidak adil, begana begini, nepotisme macam-macam. Nggak benar juga itu. Baik. Gitu. Jadi saya rasa, tapi ini sudah kita hormat, namanya ini hak orang. Kita juga mesti belajar hormat orang menggunakan hak gitu kan. Jadi ya sudahlah. Teman Sira ini berjuanglah sembari berdoa, Sira. Dan ini rumit ini, Sira. Baik, silakan terakhir penutup. Pak Sira silakan. Rumit ini itu dipesankan oleh Bang Margarito. Silakan Pak Sira. Bang Margarito kan tidak mengikuti persidangan secara langsung ya kan. Artinya bahwa meskipun memberikan sebuah pandangan atau analisis terhadap perkembangan jalannya persidangan ini, tetapi kami masih meyakini bahwa kami akan dapat membuktikan dalil-dalil permohonan kami gitu loh. Jadi tadi saya sepakat dengan Bang Denny bahwa kita ini bukan bicara soal angka, kita ini bicara soal proses, berangkat dari pasal 22 ayat 1 itu bahwa pemilu itu harus dilaksanakan secara langsung, bebas, rakyat, jujur dan adil, dan penyelenggara pemilu harus memegang teguh pada prinsip penyelenggaraan pemilu yang non partisan, independensi, imparsialitas gitu lah kan, berimbang ini. Nah, fakta-fakta yang kemudian terungkap di persidangan ini termasuk alat bukti yang kami ajukan, tentu kami masih meyakini bahwa dengan adanya beberapa dalil yang kami kemukakan yang sedang proses pembuktiannya sedang berjalan, tentu ini menjadi satu harapan bagi kami untuk dalam pertarungan hukum ini akan tergambar bagaimana sesungguhnya yang terjadi dalam pemilu kita yang tidak baik-baik ini. Saya kira begitu. Baik, Pak Sira Payuna, terima kasih sudah memberikan pandangannya melalui daring. Prof. Denny juga terima kasih sudah memberikan pandangannya di tengah kesibukannya. Yang pasti juga terima kasih Bang Margarito, Bang Martin juga sudah hadir dan juga menyampaikan apa yang perlu diketahui juga oleh masyarakat. Kita akan terus tunggu bagaimana lanjutan dari proses persidangan ini.